Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Mas Irfan. Baik teman-teman, saya sambil mencuci, izinkanlah kali ini saya ingin berbagi tentang suatu materi ya, kaitannya juga sama dengan fitness ya, dengan gym ataupun dengan aktivitas harian kita. Yaitu temanya kali ini adalah sehat itu bukan pilihan ternyata teman-teman ya. Jadi sehat itu bukan pilihan. Kalau berotot itu pilihan. Jadi ini menarik, menurut saya ini menarik. Kenapa kok harus bahas ini teman-teman ya? Tentunya juga ini menjadi ilmu bagi saya, mungkin juga buat masukan teman-teman semuanya yang baru memulai atau bahkan masih sudah di pertengahan jalan, kemudian ada kendala-kendala yang ingin artinya latihannya itu malah mau berhenti teman-teman. Ini jangan sampai ini. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, sebelumnya saya juga banyak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan tanggapan, para subscriber saya ataupun yang masih belum, mudah-mudahan sampai 1 juta subscriber teman-teman. Amin amin. Demi kebermanfaatan konten saya, jadi kelangsungan dan kualitas pastinya. Dan mohon maaf jika memang secara visualisasi tempat favorit sementara ini teman-teman ya, karena selain view-nya juga, kemudian dari di sini saya juga bisa sering latihan di rumah ya teman-teman. Makanya buat teman-teman jangan bosan-bosan dan juga jangan pernah menyesal ya. Mudah-mudahan tidak. Intinya saya di sini hanya berbagi teman-teman, juga mengajak teman-teman untuk selalu memperhatikan tentang yang namanya pola hidup sehat. Kembali ke materi, yaitu sehat itu ternyata memang bukan pilihan. Kan banyak yang hidup sehat adalah pilihan. Menurut saya ini statement pribadi saya, itu bukan pilihan teman-teman, tapi sehat itu kebutuhan. Sehat itu kebutuhan. Misal kalau teman-teman ya disuruh milih antara sakit atau malah sakit kepala atau malah sakit perut, diare, milih mana teman-teman? Pasti milih sehat. Jadi itu bukan pilihan, itu hanya kebutuhan. Kalau teman-teman itu tidak sehat, kalau teman-teman itu sakit, ya maka bukan hanya aktivitas harian saja yang terganggu, semua tentang segala yang berkaitan dengan hidup kita, pekerjaan, kemudian juga mungkin planning, waktu bersama keluarga, pastinya akan terhambat teman-teman. Ya makanya kenapa saya bilang seperti ini, sehat itu bukan pilihan, tetapi itu sehat adalah kebutuhan ya. Dan tujuan olahraga itu bukan sehat. Sehat itu adalah syarat untuk mencapai semua tujuan teman-teman. Ingat teman-teman ya, seperti katanya Om Anderai, orang semua ketika sehat semua punya keinginan, punya cita-cita, punya rencana ya, ingin jalan-jalan, kemudian ingin menikmati liburan, ingin menemani pasangan, ingin pokoknya banyak sudah, ingin keliling dunia bahkan, itu banyak ketika kita sehat. Tetapi ketika kita sakit, satu hanya ingin kita, yaitu ingin sehat teman-teman, ingin sembuh. Nah makanya kepada teman-teman di sini, ayo ketika kita masih sehat ya, kita ikhtiar, kita usaha, kita berusaha untuk agar kita benar-benar menikmati sehat ini loh, sehat saya yang saya manfaatkan untuk tubuh kita sendiri. Nah contoh seperti pisang, ini saya kemarin beli pisangnya besar teman-teman, dan sekarang ini kecil ya. Sama seperti pilihan, ketika ada pisang yang besar, pisang yang bagus, saya beli karena saya sudah suka teman-teman, saya butuh pisang itu. Ketika sudah ada pilihan pisang kecil, mau tidak mau bagaimana lagi? Ya harus beli, karena juga sudah kebutuhan dari saya. Nah makanya kenapa banyak orang seperti ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar statement seperti ini, wong saya masih sehat, wong saya tidak tidak pernah olahraga, saya mager, saya begadang, intinya saya sudah amburadul lah. Artinya tidak benar-benar memperhatikan lah pola hidup saya. Kok saya masih sehat? Kok saya masih menikmati hidup saya? Kok masih enjoy? Nah ini
Ya memang teman-teman, karena namanya tubuh kita sudah pernah saya bahas, yaitu tubuh kita ini tidak punya sensor urgensi. Artinya ketika kita memang sedang enak makan, ketika kita memang sedang tidur begadang tetapi kita masih sehat, ya kita masih menikmati. Tetapi ketika sudah penalti sampai titik penalti atau titik titik fatal ya, sudah sampai del, maka semua akan yang sudah kita tidak prediksi sebelumnya, badan kita belum siap, ya mau bagaimana lagi ya, kita tinggal menikmati dari konsekuensi kita yang sudah kita jalani teman-teman. Makanya kepada teman-teman yang mau memulai fitness, yang memulai latihan angkat beban, kemudian ketika sudah punya jadwal, ketika sudah melakukan, bahkan masih ada orang-orang yang masih nyinyir teman-teman, bahkan masih ada orang-orang yang masih bertanya, kamu latihan kok badanmu segitu-gitu aja. Kembali seperti yang sudah saya sampaikan, saya latihan bukan menjadi seorang bodybuilding, saya ini fitness, saya ini tujuannya ingin sehat bersama keluarga, ingin menemani pasangan saya, ingin menikmati keluarga dengan tubuh sehat sampai tua nanti, sampai Allah manggil waktu kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya mengangkat tema ini? Karena bisa dikatakan masih banyak yang menilai dari olahraga angkat beban tujuannya hanya untuk besarkan badan teman-teman. Tujuannya hanya untuk ingin menunjukkan bahwa kita ini yang paling hebat, kita yang paling kuat, kita yang paling oke, kita yang paling sebagus-bagusnya pokoknya. Intinya seperti sana. Nah, ini yang terkadang saya bikin tergerak hati saya untuk memberikan statement seperti ini. Tetapi teman, monggo silahkan teman-teman ini boleh juga membaca sumber referensi atau juga bisa belajar dari para senior lah yang lebih dari saya. Apakah benar sama dengan omongan saya? Kalau misalkan keliru, mohon diluruskan, karena sekali lagi saya juga masih belajar bersama, dan ini juga buat teman-teman. Artinya saya hanya ingin memberikan suatu dorongan, motivasi, bahwa saya sampai titik ini bukan dari hal instan, bukan dari hal yang mudah, butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan yang tidak sebentar teman-teman. Bahkan terkadang gangguan ataupun rintangan itu juga bisa terkadang dari orang terdekat kita, ya mau tidak mau, karena sudah ini semacam bukan hanya sekedar gaya hidup. Kalau menurut saya ini sudah semacam panggilan hati. Selain bekerja, selain juga yang utama adalah panggilan untuk sholat beribadah teman-teman, ini nomor panggilan yang ketiga. Jadi panggilan ibadah, kemudian juga panggilan kerja hati, panggilan hati kerja, dan juga panggilan olahraga teman-teman. Kita olahraga, jika teman-teman olahraga apapun, semuanya olahraganya dengan senang hati, maka teman-teman akan menikmati. Pasti teman-teman itu akan merasakan manfaat, dampak dari organ tubuh, dari fisik, dari luar ya. Pasti akan merasakan dampaknya. Makanya selalu saya bilang, niatkan olahraganya, apapun olahraganya teman-teman, niatkan sudah untuk ibadah. Jadi jangan malah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan hanya saya latihan, saya ingin menjadi lebih baik, saya ingin menjadi lebih kuat. Ya tidak apa-apa, ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi lebih kuat dari saya yang kemarin, jangan dari orang lain teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf buat teman-teman, sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui atau bahkan juga memberikan pernyataan yang sekiranya bisa melemahkan mindset teman-teman semua. Tidak, malah justru saya ingin memberikan semangat buat teman-teman bahwa suatu hal yang harus kita inginkan, harus kita capai, itu butuh perjuangan dan pengorbanan yang tidak sebentar teman-teman. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa mengambil apa yang saya sampaikan, dan jika misalkan penyampaian saya kurang tepat ataupun kurang benar, mohon koreksinya. Sekali lagi saya sama-sama belajar di sini. Ilmu itu bisa datang dari mana saja, dan ilmu itu berkembang setiap harinya. Ilmu itu selalu update teman-teman. Terima kasih. Insya Allah nanti saya latihan live, kalau sempat saya live, dan mohon maaf jika live nanti saya bisukan audionya ya teman-teman seperti biasa, karena ada lagu di sana. Oke.
Terima kasih. Jadi sekali lagi, sehat itu bukan pilihan, tapi sehat itu kebutuhan teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat dalam lindungan Allah, dan pastinya rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Masal Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.